sebagai penjual baju itu profesinya apa? Saya dulu tuh saya masuk ke dunia kerja, saya pernah ngajar waktu itu Mbak. Saya waktu itu pas masih SMA sih, masih COVID, saya disuruh ngajar, terus saya ngajar di situ 1 tahun kayaknya. Terus setelah ngajar saya pernah berjualan, kayak jual kayak coklat gitu. Terus abis itu saya buka usaha henna. Iya. Jadi saya buka usaha henna itu sekitar 2 tahun, kayaknya 2 tahun. Terus habis itu saya lulus SMA, saya masuk di dunia kerja yang maksudnya yang gaji tetap. Saya tuh kerja di Libras. Jasa Jember, saya kerja di sana selama kalau nggak salah 5 bulan kayaknya. Soalnya jauh dari rumah juga, jadi saya kayak apa ya, merasa kayak agak nyaman aja gitu. Jadi saya habis itu setelah 5 bulan di sana saya kerja di sini. Jadi kerja di sini udah mau 1 tahun sih. Saya masuk sini tuh awal Desember tahun kemarin. Jadi memang sebelum kerja di sini sudah memang jadi pengusaha ya? Sudah. Jadi sebelumnya kami dari kelompok sosiologi perkotaan dan pedesaan ingin melakukan riset yang berjudul dalam jurnal kami pengaruh teknologi informasi terhadap penjualan di pasar secara manual dan bisnis online di daerah Jenggawah, Kota Jember. Kemudian gini Mbak, sebagai Mbak penjual pakaian, distributor, nah itu pengaruhnya bagaimana kok bisa menjalankan bisnis di pasar juga bisnis online? Jadi gini ya Mbak, kan saya sebenarnya saya awal masuk sini itu saya masih belum lama banget. Saya masuk sini karena saya semenjak masuk sini itu kan sebelumnya offline, itu sama sekali nggak ada di online gitu. Jadi ownernya bilang ke saya, ownernya tuh kayak masrahkan gitu ke saya kalau gimana kalau nyoba di online gitu, di online kan. Jadi sebelumnya itu omsetnya itu menurun drastis karena nggak ada online-nya gitu. Jadi di awal 2022 kemarin saya masuk sini tuh Desember. Terus mulai di-online-kan, entah itu di WhatsApp, di Instagram, di TikTok Shop, terus di Shopee. Ya alhamdulillah omsetnya sudah mulai meningkat. Meningkatnya itu salah satunya kita tuh biasanya kayak rajin itu pas barang baru kayak gitu. Jadi kayak konsumen tuh kayak mulai tertarik kalau kita di-online-kan kayak gitu. Jadi sebelumnya tuh omsetnya benar-benar menurun drastis sebelum adanya kalau di-online-kan gitu. Jadi omsetnya tuh mulai lumayan naik gitu. Jadi kan kalau baju ini kan bukan kebutuhan pokok. Jadi kita tuh usahanya tuh harus benar-benar kayak apa ya? Lebih ekstra lagi gitu. Dan kalau setelah di online kan kadang masih omset tuh masih kayak masih kurang naik gitu kalau di mata owner gitu kan. Jadi kadang kita juga ini mengusulkan kayak buat bazar kayak gitu. Jadi kan ini kan bukan kebutuhan pokok, jadi kita kayak apa ya, kita harus keluar gitu, kita harus keluar dari zona ini gitu. Jadi kan orang-orang bisa kayak bisa lebih tertarik lagi kayak gitu sih. Kan ini juga ya Mbak, kayak Mbak juga sebagai penjual tapi juga pastinya Mbak sebagai konsumen. Nah, menurut Samet sendiri gimana, lebih tertarik yang offline apa yang online? Terus juga alasan dari Samet itu gimana? Sebenarnya face to face ya Mbak. Kalau dari saya sendiri, saya lebih tertarik untuk dilihat dari barangnya, saya lebih tertarik ke offline. Karena kalau kita belanja offline, kita datang ke store-nya sendiri, kita bisa melihat barangnya yang real gitu. Jadi kalau saya lebih tertarik ke offline, tapi kadang orang itu kan melihat dari sistem harganya. Kalau di online sistem harganya itu biasanya dimurahkan, lebih murah gitu, lebih
Tapi kadang kalau di TikTok Shop itu ada diskon sendiri gitu. Jadi lebih murah belanja online daripada datang ke store gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau saya sendiri saya lebih suka belanja offline. Ya karena tadi alasannya saya lebih bisa lihat barangnya realnya kayak gimana gitu. Kalau belanja online kan kadang gak sesuai gitu Mbak sama gambarnya kayak gitu sih. Tadi dari kesesuaiannya sampean berarti kan sampean lebih suka yang melihat barang gitu ya Mbak. Tapi kalau dari dari seringnya sampean membeli gitu berarti lebih sering yang offline apa yang online gitu? Kalau saya sendiri saya lebih ke offline sih Mbak. Melihat lebih suka. Maksudnya saya takut kalau online itu takut gak sesuai sama barangnya gitu. Jadi saya lebih suka belanja offline, datang ke store sendiri gitu sih. Berarti dari pertanyaan di awal, kalau di penjualan sendiri sampean suka yang tadi kayak ditawarkan ke online, tapi kalau sampean pribadi lebih suka ke pembelian offline gitu. Makasih ya Mbak.